Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimni yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jemaah jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Purwokerto Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita untuk Selasa malam Rabu ketiga ya. Kita akan bahas kitab tentang sifat salat Nabi ya. Satu kitab ringkas yang dikarang oleh Syekh Albani yang judulnya Sifatus Salati ala Nabi, Sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslimi ka'annaka taraha. Yang mana dalam kitab ini dibahas tentang bagaimana Nabi itu sholat, bagaimana Nabi itu sholat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kemarin kita telah bahas sampai pembahasan tentang meletakkan tangan di atas dada ya. Kemudian memandang ke tempat sujud. Kemudian kita akan bahas poin yang keenam, yaitu doa-doa iftitah. Doa-doa iftitah. Sebelumnya jemaah ini tanggal berapa? 1 Muharram ya, masuk 2 Muharram. Ya masuk 2 Muharram tahun 1448 Hijriah. Waktu itu terus berjalan, tidak terasa ya. Tidak terasa. Mungkin sebagian dari kita merasa kayaknya dulu baru sekolah itu ya. Ternyata sudah nikah. Yang sudah nikah ternyata tidak terasa sudah punya anak, bahkan punya putu. Ini saya nggak ada putu, sinten angkat tangan. Pinten Pak? 2 3 2 cerai 2 sudah banyak yang punya cucu loh Pak. Nggak terasa Pak nggih? Nggak terasa. Kita aja Joko ting ting ternyata apa nama? Berjalan dengan cepat waktu itu Pak. Rasulullah bersabda, "A'mar ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Ayo yang misalnya udah 60. Ini yang misalnya 60 ke atas, angkat tangan Pak. Pun bonus loh ya Pak. Ini pun bonus Pak. Ini Pak 66. Ini yang paling tua siapa Pak nggih? Ini Pak Jago. 72. Dulu ketika SMP saya sering main ke rumah beliau. Masih muda, wah ganteng sekali Pak. Dulu ganteng sekali. Sekarang tambah ganteng. Tahun berapa Pak? 2001, 2002. Saya dulu satu sekolah SMP dengan anak Pak Joko Anas. Sering main ke rumah. Berjalan dengan cepat waktu Pak, nggak terasa. Salah seorang salah mengatakan, Ibnu Adam innamal antal ayyam. Wahai anak Adam, sebenarnya kalian itu bilangan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap hilang hari itu setiap berlalu hari itu sebenarnya hilang juga bagian dari dirimu. Satu hari hilang, betul usia kita tambah. Tapi sebenarnya umurnya berkurang itu. Dan enggak terasa itu cepat sekali itu. Jadi monggo ya, kita berusaha untuk terus istiqomah isi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat. Di antara yang ngaji seperti ini, monggo istiqomah ngaji sampai akhir hayat kita. Semoga Allah beri kita kemudahan semuanya untuk istiqomah di atas hidayah, di atas ilmu, di atas amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya ini belajar sholat. Gimana bisa sholat dengan baik, dengan benar. Mungkin dulu kita selama hidup kita mungkin dulu belajarnya kurang optimal kan, ketika diajari guru SMP, SMA ngantuk, mungkin bolos, atau mungkin guru yang ngajar juga
gitu-gitu saja. Ngajarnya tidak dengan ilmu yang benar itu, hanya mengikuti textbook yang mungkin tidak ada dalilnya. Nah saat ini kita mungkin sadar pentingnya menjaga sholat. Bagaimana bisa sholat dengan benar, sebagaimana Rasulullah ajarkan untuk kita sholat seperti sholatnya Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Baik, kita bahas doa iftitah. Baca dulu. Nah, doa iftitah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai bacaannya dengan doa-doa iftitah yang bervariasi. Dalam doa tersebut, beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan dan menyanjungnya, dan beliau memerintahkan hal ini kepada orang yang sholatnya salah. Beliau berkata kepadanya, la tatimu sholatun li ahadin minan nasi hatta yukabbir wa yahmadallaha jalla wa azza wa yusni alaihi wa yaqra'a bima tayassara minal Qur'an. Artinya sesungguhnya sholat seorang manusia tidak sempurna hingga ia bertakbir, lalu ia memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah baginya. Baik, cukup. Jazakumullah. Doa iftitah. Itu tulisannya iftitah ya. Iftitah. Iftataha yaftatihu iftitahan. Jadi kata-kata fatah yaftahu ya. Al-Fatihah, pembuka. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ini belajar bahasa Arab ya, belajar sorof. Iftataha yaftatihu iftitahan. Suatu yang digunakan untuk pembukaan. Jadi doa ini doa pembuka yang dibaca di awal sholat, sholat, sehingga disebut dengan doa iftitah. Nanti ada banyak sekali riwayat tentang doa iftitah. Nanti di Syalbani menyebutkan beberapa, 1, 2, 3 berapa itu, beberapa versi sampai berapa ini, banyak Pak, sampai 12 mungkin ya di sini ya. Banyak sekali, menunjukkan variasinya banyak, banyak, dan nanti ada beberapa faedah yang lainnya. Namun sebelumnya ada beberapa hal penting yang ingin saya garis bawahi dulu di awal. Yang pertama, doa ini disebut doa iftitah karena memang dibaca di awal sholat pertama. Yang kedua, hukumnya doa iftitah itu sunnah, sunnah, tidak sampai wajib, sebagaimana dalam hampir mazhab ya, mazhab yang 4. Doa iftitah itu apa? Sunnah, tidak wajib. Di antara dalilnya yaitu hadis musi'is sholah, hadis tentang orang yang jelek sholatnya, yang diperintahkan Nabi untuk mengulangi sholatnya. Mungkin sudah kita bahas pada pertemuan awal ya. Suatu ketika ada orang yang sholatnya jelek ya, cepat banget itu. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholat, kamu belum sholat. Kemudian sholat lagi, kemudian balik lagi sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari ini. Fa'alimni, ajari aku untuk sholat. Kemudian Nabi mengatakan, idza qumta ilas shalah, jikalau kamu sholat, fakabbir, takbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca yang mudah dari Al-Qur'an. Tsumma raka', kemudian rukuk, hatta tatma'inna raqiyan, sampai kalian apa? Tenang dalam rukuk. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Para ulama mengatakan yang disebutkan dalam hadis ini, hadis musyi sholat itu adalah rukun-rukun sholat. Jadi yang sunnah-sunnah nggak disebutkan. Nanti itu tadi kan pertama, idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri sholat, berarti berdiri, Pak. Fakabir, maka takbiratul ihram. Jadi berdiri, takbiratul ihram, ini rukun. Kemudian membaca yang mudah di Al-Qur'an, Al-Fatihah dan bacaan Al-Fatihah maksudnya. Kemudian yang mudah di Al-Qur'an. Menunjukkan ini juga rukun ya, wajib sholat. Tidak disebutkan doa iftitah. Tidak disebutkan doa iftitah. Menunjukkan tidak sampai apa? Rukun, tidak sampai wajib. Tidak sampai rukun, tidak sampai wajib. Itu dalilnya. Doa iftitah sunnah, bukan rukun, bukan wajib.
Yang ketiga, doa iftitah variasinya banyak. Variasinya banyak, ada yang pendek, ada yang panjang. Sebagian ulama mengatakan, bisa dilihat dalam kitab fikih ya, doa iftitah yang panjang-panjang itu dibaca di sholat-sholat sunnah, di sholat-sholat malam, panjang. Adapun yang di sholat-sholat wajib pendek. Coba misalkan ada yang hampir 1 halaman, ini kalau dibaca di sholat wajib nyandak Pak? Enggak nyandak itu. Baru 1 baris sudah imamnya apa? Dibaca Al-Fatihah itu enggak. Sehingga itu yang pendek-pendek ya dibaca di sholat fardu. Yang pendek enggak banyak ternyata. Banyakannya panjang, menunjukkan banyak variasi ini dibaca di sholat sunnah. Dibaca di sholat sunnah. Ya, itu faedah yang lainnya. Kemudian dari sisi isinya, doa iftitah itu sebagian dalam hadis yang tadi kita baca tadi ya. Itu doanya adalah pujian pada Allah. Itu hadisnya tadi, la tatimmu shalatun, tidak sempurna salat itu li ahadin bagi seseorang minan nasi. Ya ahadin minan nasi hatta yukabbir, sampai dia apa? Takbir. Wa yahmadallah, kemudian memuji Allah. Wa yahmadallah azza wa jalla wa yuthni alaih, dan juga menyanjungnya. Jadi dimulai dengan takbir, kemudian ucapan hamdalah dan sanjungan pada Allah. Ini bacaan iftitah. Jadi bacaan iftitah itu setelah takbir, yang isinya hamdalah dan san'alallah ya. Memuji dan menyanjung Allah. Sehingga doa iftitah isinya itu sanjungan pada Allah. Wa yaqra'a bima tayassara minal Qur'an. Kemudian membaca yang mudah dari Al-Qur'an. Baik. Kemudian setelah itu Syekh Albani membawakan beberapa versi doa iftitah. Doa iftitah. Mungkin di awal ini saya ingin meringkas 2 dulu aja. Yang pertama, doa iftitah yang paling sahih riwayatnya, yaitu yang disebutkan di poin yang pertama. Yang pertama itu doa iftitah yang paling sahih riwayatnya, riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baini. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua disebutkan dalam beberapa kitab, di antaranya kitab-kitab mazhab Hambali ya. Contohnya kitab Surutus Shalah wa arkanuha wa wajibatuha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab juga nanti Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Sebutkan doa iftitah yang paling banyak diajarkan para sahabat itulah doa iftitah yang pendek. Yang nanti kalau di sini yang nomor 5. Nomor 5. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini satu baris. Baris. Ini yang paling banyak diajarkan para sahabat kepada sahabat yang lainnya dan generasi berikutnya. Sehingga ini kalau saya boleh meringkas, baca yang pendek ini di sholat wajib. Subhanallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian baca yang panjang, di antaranya Allahumma ba'id baini dan yang lainnya di sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Meskipun ini bukan suatu keharusan ya, bukan suatu keharusan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian harus menghafalkan versi doa iftitah, hafal 2 ini. Dua ini. Kalau bisa menghafalkan versi yang lainnya ya monggo, enggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus. Minimal pernah mengamalkan sekali itu ya. Tapi kalau pengen makin rutin mengamalkan, amalkan 2 ini. Dalam salat fardu baca yang pendek, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nanti kalau panjang, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'da, dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik, baca dulu yang pertama. Terkadang beliau membaca doa iftitah yang satu dan terkadang membaca doa iftitah yang lain. Menunjukkan ini ikhtiyari. Ikhtiyari artinya boleh milih, boleh variasi juga. Jadi dalam beberapa hal itu ada yang istilahnya itu ikhtiyari, boleh milih, boleh divariasikan, boleh diselang-seling. Contohnya mirip misalkan doa pagi dan petang. Itu kan banyak sekali riwayat dari Nabi. Banyak enggak? Banyak itu. Boleh dibaca itu. Ini itu kadang gantian, kadang ini. Enggak apa-apa. Jadi boleh gantian. Ini bukan suatu hal yang sifatnya itu harus ini atau itu, enggak. Ini boleh milih. Boleh milih. Boleh juga memvariasikan.
Ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam. Dalam syariat Islam itu ada hal-hal yang memang diatur saklek nih, harus begitu, tidak bisa yang lainnya. Tidak bisa yang lainnya. Misalkan takbir Allahu Akbar, ya begitu, jangan diubah-ubah. Jangan diubah, misalnya ganti Allahul A'zam, tidak boleh, Pak. Takbir ya takbir Allahu Akbar. Ini tidak ada ikhtiari. Wajib tauqifi seperti itu. Tapi ada bagian-bagian yang memang ikhtiari, boleh milih, boleh variasi. Contohnya doa iftitah. Doa iftitah. Maka apa? Ya ketika ada peluang untuk memvariasikan, ya variasikan. Sekali-kali jenengan apa? Ngamalkan ini, sekali-kali ngamalkan yang itu. Jangan saklek dengan satu hal. Jangan saklek dengan satu hal. Baik, lanjut. Doa iftitah adalah yang pertama, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es dan embun. Beliau membaca doa ini dalam salat fardu. Ya, keterangan Syekh Albani, beliau membaca doa ini dalam salat fardu. Jadi ini termasuk pendek menurut pendapat beliau ya, baca dalam salat fardu. Termasuk yang tadi yang saya sampaikan tadi, yang satu baris tadi. Jadi versi-versi yang pendek itu dibaca di salat fardu. Boleh tidak dibaca di salat sunnah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi ketika memang tidak memungkinkan, jangan maksa, Pak. Misalkan jenengan sering salat di masjid tertentu, katakanlah di Ar-Rasyid atau di mana itu. Imamnya itu terbiasa Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Jadi jejarnya apa? Pendek sekali itu. Jangan maksakan yang enggak nutut, Pak. Jangan maksakan yang enggak nutut. Kecuali jenengan yakin imamnya itu memberi ruang yang cukup untuk membaca lengkap, ya, baca yang lengkap. Paham maksud saya ya? Jadi ketika ada ruang kita boleh milih, maka pilih yang paling sesuai. Pilih yang paling sesuai itu sesuatu yang memang cukup dilakukan di waktu itu. Ya, misalkan di satu tempat memang imamnya itu memberi ruang yang cukup, agak panjang ya jedanya antara takbir sampai baca Al-Fatihah, ya baca yang memungkinkan dibaca yang paling maksimal. Tapi kalau nggak cukup, ya baca yang cukup dibaca di jeda itu. Baik, kita bahas bacaan yang ini dulu. Sekali lagi, bacaan doa iftitah ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di bawah ya, ada keterangan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Muslim. Ini doa iftitah yang paling sahih riwayatnya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang lainnya nggak ada, Pak. Yang lainnya nggak ada yang riwayatnya Bukhari dan Muslim. Kebanyakannya riwayatnya Ashabus Sunan ya. Riwayat apa? Ashabus Sunan. Ya. Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Kalau yang ini diriwayatkan imamai muhaddisin, dua imam muhaddisin, Bukhari dan Muslim. Bacaannya Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dari kesalahan. Allahumma ba'id baini khotoyaya, jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan saya. Kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dengan barat. Al masyriq wal maghrib. Jadi memulai dengan minta ampun, minta dijauhkan dari kesalahan-kesalahan. Ini juga sesuai dengan konteks ibadah yang lainnya ya. Sebelum kita ibadah atau doa pada Allah, mulai dengan memohon ampun, mengakui kesalahan. Adab kita pada Allah sebelum ibadah atau sebelum melakukan amal sesuatu, akui kesalahan. Akui kesalahan. Dan ini adab yang penting. Kita datang pada Allah dalam kondisi apa? Menunduk pada Allah, mengakui kekurangan, bukan dengan sombong. Bukan dengan sombong, tapi dengan memohon ampun, memohon dijauhkan dari kesalahan kekurangan diri kita. Sehingga ini sesuai bacaan ini dibaca di awal. Minta ampun pada Allah, minta dijauhkan dari kesalahan-kesalahan sebagaimana dijauhkan antara timur dengan barat. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkan aku, sucikan aku
min khataaya dari kesalahan-kesalahanku, kama naqaita ats-tsawba abyad min ad-danas, supaya engkau bersihkan, sucikan pakaian yang putih dari kotoran. Pakaian yang putih. Kenapa bukan pakaian yang lainnya? Karena kalau putih lebih kelihatan. Ya, coba yang pakaian putih kan kalau kotor kan kelihatan. Kenapa orang pakaiannya bisa tidak putih? Biar gak kelihatan apa? Kotoran itu sebaliknya. Apa kaitannya dengan pembahasan ini? Jadi ketika minta dibersihkan, kemudian dianalogikan dengan pakaian putih, menunjukkan dibersihkan sebersih-bersihnya, sehingga tidak ada lagi menutupi, tidak ada lagi yang menutupi, benar bersih yang sempurna. Bukan karena tidak kelihatan, tapi memang tidak ada. Sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran-kotoran. Kalau pakaian tidak putih, mungkin kelihatannya bersih, tapi sebenarnya tidak bersih, hanya karena dikelabui oleh warna, oleh corak tertentu. Sehingga ini menunjukkan kemurnian bersih dari dosa dan kesalahan. Mirip kita minta pada Allah, ya Allah, sucikan aku dengan sebersih-bersihnya, bukan karena kelihatan bersih di hadapan manusia dengan trik tertentu. Kelihatannya di dunia nyata soleh, di dunia maya naudzubillah main apa? Scroll nggak jelas. Habis pengajian scroll nggak jelas. Itu di dunia nyatanya apa? Soleh, dunia mayanya toleh. Atau sebaliknya, di dunia maya bikin statusnya pengajian, statusnya apa? Hadis, statusnya ayat. Di dunia nyatanya kebalikannya nggak sholat. Enten? Ada manusia begitu. Jadi pandai kemudian menyembunyikan jati dirinya, bukan karena dia bersih, tapi karena ya itu dikelabui dengan lah. Maksud saya apa? Maksud saya kita minta pada Allah ketika membaca doa iftitah ini, benar-benar kita minta pada Allah dibersihkan sebersih-bersihnya, bukan dengan suatu yang sifatnya itu apa? Tipu-tipu. Kelihatannya bersih, sebenarnya tidak bersih. Sebenarnya tidak bersih. Ya Allah, bersihkan aku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran-kotoran. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wasajj wal barad. Ya Allah, cuci aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan es, dengan embun. Maksudnya apa? Coba minta dicuci dengan air, dengan es, dengan salju. Artinya apa? Bismillah. Ini kenapa saya diberi air teh dan air putih, Pak? Apa satu aja cukup enggak? Cukup. Kenapa dua? Gen mantap Pak ya. Mantap. Cukur 3 sekalian. Susu. Jadi benar-benar disediakan secara maksimal itu ya. Dicuci secara maksimal dengan air, dengan es, dengan salju. Ini satu aja sudah apa? Cukup itu, Pak. Tapi saking benar-benar biar bersih, cucinya itu maksimal itu. Maksimal dengan air, dengan es, dengan embun, dan saljunya dengan embun. Artinya dicuci dengan sebersih-bersihnya, dengan semua saran yang ada, dengan semua media cuci yang ada, air, es maupun embun, menunjukkan maksimal mungkin dicuci. Ini doa istiftah yang versi pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Sekali lagi ini yang paling sahih riwayat ini Bukhari dan Muslim. Syalbani mengatakan beliau membaca doa ini dalam sholat fardu. Ya. Kemudian versi yang kedua panjang banget, Pak. Dibaca awalnya aja. Yang kedua yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik
anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'aha la yasrifu 'anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laisa ilaika wal mahdi man hadaita ana bika wa ilaika la manja wa la malja'a minka illa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Ini versi yang kedua. Nanti di akhir hadis ini Syabani mengatakan beliau baca doa ini dalam sholat fardu dan sholat sunnah. Dalam sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama, versi ini diantara versi doa iftitah riwayat Muslim dan yang lainnya nih. Muslim dan yang lain menunjukkan ini boleh dibaca. Ini diantara versi. Yang kedua, sebagian kaum muslimin salah membaca versi ini dipotong, Pak. Dipotong cuma sedikit yang baca, kemudian potong itu enggak. Jangan. Jadi kalau memang pengen baca ya baca lengkap. Kalau memang waktu nggak cukup ya jangan dibaca yang itu. Jangan dibaca yang itu. Kecuali nggak sengaja, misalkan dikiranya nanti imamnya panjang ternyata pendek itu ya sudah putus ya apa. Tapi kalau itu dirutinkan seperti itu sengaja memotong, ini namanya mengubah syariat. Ya, mengubah syariat. Kalau memang potensi waktu tidak cukupnya terulang terus, ya maka jangan maksakan yang tidak cukup bacaannya. Jangan dipotong. Kecuali ya tadi, kecuali dia nggak tahu kemudian ketika itu mungkin terjadi. Ya. Biasanya dia baca ini cukup waktunya, misalkan dia tinggal di satu pesantrennya memang lama gitu, dia baca ini cukup gitu. Ya. Kemudian dia sholat di mana nggak cukup, ya sudah kepotong nggak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya. Ini terpotong secara tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja membaca motong terus, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jelas ya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya akan baca di atasnya aja. Jadi bacaan yang ini dimulai dengan menyatakan menghadapkan wajah hadap Allah, menghadap Allah, pencipta langit dan bumi, hanifan secara lurus. Wa ma ana minal musyrikin, bukan aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ini juga sesuai dengan konteks dari ibadah sholat, mulai dengan menghadapkan diri pada Allah. Kemudian tidak mensekutukan Allah, tidak syirik. Inna sholati, sebenarnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Menunjukkan tauhid. Memulai dengan bacaan tauhid, dengan pernyataan tauhid dan bagian-bagian dari tauhid. Ini juga ada satu hal yang sesuai. Satu yang sesuai dibaca di awal sholat. Memurnikan tauhid di awal. Yang ketiga, baca. Saya sengaja tidak membaca semuanya, nggak cukup waktu soalnya. Yang ketiga seperti doa di atas tanpa lafaz anta rabbi wa ana 'abduk, kemudian ditambahkan dengan lafaz Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Okay. Tapi ini semuanya hampir sama ya kaitannya dengan tauhid, mengagungkan Allah, kemudian menyatakan tidak berbuat syirik. Yang keempat, seperti doa di atas juga, tetapi hanya sampai lafaz wa ana minal muslimin. Kemudian ditambahkan dengan lafaz Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaq wal a'mal la yahdi sayyi'aha illa anta. Ya, baik. Ini menunjukkan bacaan ini ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat, sebagainya panjang, sebagainya pendek. Maka silahkan dibaca sesuai dengan riwayat yang ada. Kalau pengen membaca versi yang pendek, maka sesuai dengan riwayat yang ada. Jangan motong sendiri. Potong sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Diriwayatkan ya. Di antaranya tadi ya, dia hanya baca sampai wa ana minal muslimin. Jadi separuhnya mungkin. Tapi tidak boleh kemudian dia cuma motong sesuai dengan kehendaknya. Tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan yang diriwayatkan. Baik, saya kira itu.
Kemudian versi berikutnya yang kelima. Yang kelima, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Yang artinya Maha suci Engkau ya Allah, Maha terpuji Engkau dan Maha mulia namamu dan Maha tinggi kehormatanmu dan tidak ada ilah selain Engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal kalam ila Allahi an yaqula al-'abdu subhanakallahumma." Sesungguhnya kalimat yang paling disenangi Allah adalah ucapan hambanya, Maha suci Engkau ya Allah. Ya, baik. Ini versi yang lainnya. Ini versi pendek ya, versi pendek dan ini lengkap. Ya, hanya segini. Yaitu bacaan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini disebutkan dalam beberapa kitab fikih ya, di antara yang ringkas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ringkasnya Surutus Shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Beliau menyebutkan doa iftitah hanya ini aja. Kemudian apa disarah makna dari apa? Bacaan ini. Bacaan ini secara ringkas maknanya subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdik. Dan kami memujimu. Kami memujimu. Maha terpuji. Tabarakasmuk. Maha mulia namamu. Wa ta'ala jadduk. Maha tinggi kehormatanmu. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah sembahan kecuali hanya Engkau. Memulai dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, mengucapkan hamdalillah. Ini seperti dalam ya yang di awal pembahasan tadi ya. Tidak la tatimmu shalatun ila hatin minan nasi hatta yukabbir, sampai dia takbir wa yahmadallah dan dia memuji Allah. Baca ini sesuai dengan hadis ini. Doa iftitah isinya pujian pada Allah, memuji Allah. Wa yahmadallah azza wa jalla wa yuthniya alaih, dan mengagungkannya, menyanjungnya. Bacaan ini sesuai isinya. Memulai dengan apa? Menyanjung Allah, memuji Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ini monggo guys, saya minta ini sebelum ngantuk membaca doa ini. Doa iftitah yang ini dihafalkan. Ini yang bacaannya, yang versi ini siapa nggih? Angkat tangan. Jenengan apa Pak versinya? Allahu Akbar kabira. Oh yang ketujuh. Jenengan apa Pak biasanya? Tidak baca? Sama. Jenengan Pak? Wajah yang tadi. Ya. Karena benar muslimin. Ya, tapi ada tambahnya Pak. Ya. Itu harus duluan. Enggak harus. Tidak harus. Tadi boleh dia. Tadi kan di keberapa tadi? Yang keempat tadi kan dikatakan seperti doa di atas juga, tetapi hanya sampai wa ana minal muslimin. Kemudian jadi boleh sampai situ. Boleh sampai situ. Kemudian ditambah yang berikutnya itu. Yang berikutnya nggih. Ini Syekh Albani sebenarnya sudah memberi solusi nggih. Bacaan beliau itu sudah meneliti riwayat-riwayat itu. Kemudian nama beliau memberi versi-versinya ini. Jadi yang baca wajah tu wajian itu kan panjang itu, tidak harus semuanya. Bisa mengambil ya versi yang ketiga, versi yang keempat, yang ada dipotong sampai situ, dipotong sampai segitu. Jadi ketika memotong sesuai dengan versi yang diriwayatkan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Monggo kita baca versi yang kelima ini. Ini yang ringkas. Saya kira ini cukup Pak dibaca model imam seperti apapun. Model imam seperti apapun, karena ringkas sekali. Kalau enggak sempat juga berarti imamnya tidak baca berarti. Imam tidak baca. Karena di sini sinyalir sebagian imam enggak baca Pak. Tidak baca doa iftitah. Monggo ikut saya. Subhanakallah. Wa bihamdik. Wa tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk.
wala ilaha ghairuk. Nah, ini versi ringkas bacaan iftitah. Jadi ini cocok dibaca di sholat fardu. Di sholat fardu. Disebutkan dalam beberapa kitab tadi saya sampaikan ya. Sebagian para sahabat, banyak sahabat mengajarkan yang ini. Mengajarkan yang ini kepada yang lainnya. Ini juga dikuatkan dengan hadis yang dibawakan tadi. Rasul bersabda, "Inna ahabbal kalami ilallahi anta ayyaqulu." Sesungguhnya kalimat yang paling disukai Allah adalah engkau mengucapkan subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Berikutnya yang keenam. Yang keenam seperti doa di atas, tetapi pada salat malam ditambahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Maksudnya seperti versi yang keenam, tetapi ketika dibaca di sholat malam ditambahi yang berikut ini. Yang ketujuh. Yang ketujuh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang artinya Allah Maha Besar sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah pada pagi dan petang hari. Doa ini dibaca oleh seorang sahabat lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ajibatullaha futihat laha abwaabus sama." Saya kagum mendengarnya dan telah dibukakan pintu-pintu langit karenanya. Ini diantara versi yang lainnya. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada seorang sahabat membaca ini, kemudian Rasulullah takjub, heran. Ketika ada yang membaca ini, kemudian dibukakan padanya pintu-pintu langit. Menunjukkan ini persetujuan Rasulullah, takrir beliau. Jadi sesuatu yang disetujui Rasul ini menjadi sunnah beliau, menjadi hadis beliau. Berikutnya 8. Yang ke-8, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, lagi baik dan penuh berkah di dalamnya. Seorang sahabat yang lain membaca doa iftitah ini, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ra'aitu isnai 'asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha." Aku melihat 12 malaikat berebut untuk menyampaikan doa ini kepada Allah. Ya, ini versi yang lainnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rasulullah bersabda, aku melihat 12 malaikat berebut untuk menyampaikan doa ini kepada Allah. Menunjukkan ini versi yang boleh dibaca. Yang boleh dibaca. Berikutnya versi ke-9 panjang sekali. Enggak perlu dibaca nggih? Ya. Tapi situ kemudian Syalbani menyebutkan Rasulullah membaca doa ini pada sholat malam. Sebelumnya doa berikut ini. Jadi versi-versi yang berikut ini yang panjang-panjang ini dibaca di sholat malam. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard dan seterusnya. Kemudian termasuk versi yang ke-10 Allahumma rabba Jibril wa Mikail dan seterusnya. Kemudian yang ke-11 baca. Yang ke-11, beliau pernah bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, dan beristighfar 10 kali. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini. Ya, menunjukkan boleh memulai sholat dengan bacaan-bacaan ini. Bacaan-bacaan ini mulai dengan apa? Dengan takbir, dengan tahmid, dengan apa? Tasbih, dengan tahlil dan istighfar. Kemudian membaca doa tadi Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Kemudian beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min dhiqi yaumil hisab asyran 10 kali. Menunjukkan ini semuanya menunjukkan fleksibel. Doa iftitah itu fleksibel, banyak versinya. Terakhir ke-12. Yang ke-12, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamati. Artinya Allah Maha Besar sebanyak 3 kali, Rabb pemilik segala kekuasaan, segenap keperkasaan, kesombongan dan keagungan. Ya, baik. Saya kira malam ini cukup ini dulu. Intinya jazakumullah doa iftitah banyak versi. Monggo diamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, saya garis bawahi, usahakan memvariasikannya.
hafalkan minimal 2 versi, Pak. Minimal 2 versi pendek dan panjang. Nanti dalam sholat wajib baca yang versi apa? Pendek. Versi pendek. Nanti dalam sholat malam baca yang versi panjang. Minimal pernah mengamalkan dari beberapa versi-versi yang ada. Baik, saya kira demikian sedikit pembahasan dari kitab sholat Nabi tentang doa iftitah, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan berikutnya tentang ta'awudz dan bacaan Al-Fatihah. Demikian alam shawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.